وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, hafizoni wa hafidhakumullah wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap keluarga besar Allah yarham Bapak Haji Israfil, yang semoga putra-putri beliau, cucu cicit beliau, mantu-mantu beliau, semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizoni wa hafidhakumullah. Berikut ini yang akan kita bahas adalah mengenai alam rahim. Alam rahim adalah alam di mana tumbuh dan bermula proses cikal bakal manusia yang akan terlahir ke dunia. Ini adalah alam yang berada di dalam rahim seorang ibu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah Allah yang membentuk kalian dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran surah Ali Imran ayat 6. Jadi menarik, dalam ayat ini Allah menciptakan kita di dalam rahim itu dengan menggunakan redaksi sawwara yusawwiru. Di antara nama Allah adalah Al-Musawwir. Allah sebagai zat yang maha membentuk rupa. Kata para ulama, kalau Allah menggunakan kata al-musawwir, itu berarti Allah membentuk makhluknya lengkap dengan substansinya. Kalau al-khaliq, Allah menciptakan makhluknya dengan ukuran, dengan ukurannya, dengan takarannya. Terukur makhluk itu diciptakan oleh Allah. Itu kalau al-khaliq. Kalau al-bari, menciptakan begitu saja tanpa ukuran, itu baru namanya al-bari. Itu nama Allah al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Nah, dalam penciptaan manusia di dalam rahim, Allah menggunakan kata sawwara yusawwiru. Itu al-musawwir, artinya Allah yang menciptakan lengkap dengan substansinya. Berarti kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu lengkap dengan substansinya sebagai manusia, yaitu memiliki akal, ilmu, dan iman. Yang membedakan antara kita dengan binatang itu adalah akal, ilmu, dan iman itu. Itu yang membedakan. Makanya kalau kita sampai kehilangan substansi kemanusiaan kita, kehilangan akal sehat kita, kehilangan ilmu kita yang benar, kehilangan iman kita,
maka kita itu bisa kehilangan substansi kemanusiaan kita. Orang itu kalau kehilangan substansi kemanusiaannya, yang terjadi apa? Kalau bahasa Al-Qur'annya, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Makanya jangan sampai kita ini kehilangan substansi kemanusiaan kita, di mana substansi kemanusiaan itu sudah Allah bekalkan kepada kita sejak kita berada di rahim ibu kita, yaitu akal yang sehat, ilmu, serta iman. Saya ulang, itulah yang membedakan kita dengan binatang. Terus kemudian proses penciptaan manusia di dalam rahim itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 12-14 itu, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Jadi kita diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Yang sering saya sampaikan, kalau misalnya di antara kita ada yang lahir tahun 78 misalnya gitu ya, maka pertanyaannya tahun 76 di mana? Tahun 76 dia masih di sawah berupa padi, berupa sayuran, masih di kali berupa ikan, masih di pekarangan berupa ayam, entok, dan macam-macam. Terus semua itu dikonsumsi oleh kedua orang tua kita dengan cara dimatikan terlebih dahulu, digoreng, dipepes, direbus, ditumis, macam-macam. Udah gitu dimakan jadi makhluk baru yang berbeda sama sekali dengan bentuk makhluk sebelumnya. Pada ayah menjadi sel sperma, pada ibu menjadi ovum. Dalam sebuah pertemuan antara kedua orang tua kita, bertemulah sel sperma dan ovum. Kemudian dengan izin Allah, Allah rangkai makhluk yang baru yang berbeda sama sekali dengan makhluk sebelumnya, yaitu kita semua ini. Nah, jadi kita ini diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, menempel ke dinding rahim itu. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, kalau kita melihat proses penciptaan kita ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Wong kita bahkan berasal dari sesuatu yang tidak bisa disebut sebelumnya. Bahkan, mohon maaf, ketika menjadi mani, itu kan sesuatu cairan yang mungkin orang lain kalau melihat cairan itu merasa jijik misalnya. Tapi dari situlah kita diciptakan. Maka karena kita diciptakan dari saripati tanah, maka wajar dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu syarat dengan daki. Di bawah rambut kita ada daki. Turun dikit, di mata kita ada belek. Di kuping ada kotoran telinga. Nanti turun ke hidung ada upil. Turun ke mulut dengan berbagai macam masalah mulut. Turun di leher ada daki di leher. Belum lagi lipatan badan. Terus di dalam perut kita ada kotoran juga.
Mohon maaf, dikubur dan ditubur juga seperti itu, sampai turun ke bawah. Pertanyaannya, apa yang mau kita sombongkan? Kalau maaf, dalam tubuh kita bahkan syarat dengan kotoran-kotoran itu seperti itu. Makanya manusia yang sadar seperti ini, dia tidak akan menyombongkan diri, karena dia tahu asal muasal penciptaannya adalah sesuatu yang bahkan tidak diperhitungkan sebelumnya. Dan dia akan patut bersyukur kepada Allah, karena Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang Allah muliakan. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, laqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan bani Adam. Secara umum manusia dimuliakan oleh Allah secara umum. Laqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan bani Adam itu. Cuman saya sering sampaikan bahwa bisakah kita menjaga kemuliaan sebagai bani Adam ini, atau kita tidak sanggup menjaga kemuliaannya dengan cara menjaga substansinya tadi, akal sehat kita, iman dan ilmu kita. Karena kalau kita kehilangan salah satunya atau tiga-tiganya, maka hilanglah substansi kemanusiaan kita, dan yang dikhawatirkan yang terjadi adalah kita akan seperti binatang atau bahkan lebih bejat daripada binatang. Jika diilustrasikan proses penciptaan manusia itu dalam rahim adalah sebagai berikut tadi itu, yaitu sulalatin mintin, saripati tanah, nutfah air mani, qararim makin ada di rahim yang kokoh, terus kemudian alaqah, segumpal darah, lebih tepatnya alaqah itu zigot ya, sesuatu yang menempel di daging, di rahim, maaf. Alaqah itu lebih tepatnya bukan segumpal darah, tapi yang betul adalah sesuatu yang menempel pada dinding rahim, itu makna alaqah. Kemudian mudghah, segumpal daging. Kemudian idhoman, diberi menjadi tulang belulang. Terus idhoman lahman, tulang belulang tadi itu dibungkus dengan daging. Kemudian khalqan akhar, Allah ciptakan makhluk yang baru, yaitu manusia, yang notabene sama sekali berbeda bentuknya dari makhluk-makhluk yang sebelumnya. Maka pesannya adalah, saya ulang, jangan sampai kita kehilangan substansi kemanusiaan kita. Maka jaga akal sehat kita, terus bekali dengan ilmu dan iman sekaligus. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kemuliaan seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Dengan ilmu dan takwa. Karena kalau tidak ada ilmu dan tidak ada takwa, maka anak muda seperti itu dianggap tidak hidup oleh Imam Syafi'i. Tapi bisa jalan, Ustadz. Ya, bayangkan orang gak hidup tapi jalan. Bisa menakutkan. Maka manusia yang tidak punya ilmu dan takwa, tidak punya ilmu dan iman, tidak punya akal sehat, itu kalau kayanya yang menakutkan. Kalau jadi orang punya kekuasaan dan jabatan, dia juga akan menakutkan. Punya ilmu pun dia juga akan menakutkan. Jadi pada banyak hal dia akan menjadi pribadi yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Ya, karena yang bersangkutan tidak ada ilmu dan iman, tidak dibekali dengan takwa dalam dirinya. Itu seperti itu. Hal ini juga disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya. Beliau bersabda tentang proses penciptaan manusia dalam rahim seorang ibu selama 120 hari. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes atau segumpal atau sesuatu yang menempel pada dinding rahim selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh,
dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Bikat birizkihi wa syaqiyun. Jadi wasyakin au sa'idin. Jadi saya mau terangkan dulu gini ya. Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu diterangkan, begitu janin yang dirahim berusia 40 kali 3 berarti 120 hari. Ini kan dia mau ditiupkan roh. Sebelum ditiupkan roh, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana janin ini? Apakah akan dilanjutkan penciptaannya atau tidak jadi?" Kalau Allah mengatakan jadi, maka malaikat akan bertanya, "Bagaimana mengenai catatan takdirnya, ya Allah?" Maka kata Allah, "Tengoklah di Alkitab, buku induk, namanya Lauhul Mahfuz. Di sana ada catatan takdir orang ini." Di sini ada catatan takdir orang itu, kata Allah dalam hadis qudsi itu. Maka malaikat pun pergi menuju ke Lauhul Mahfuz, melihat bagian takdir orang itu atau anak itu untuk diterapkan dalam kehidupannya. Nah, berarti begini ya. Kan Lauhul Mahfuz itu oleh Allah digambarkan seperti buku besar. Buku besar itu biasanya ada lajur-lajurnya. Ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian pada buku besar itu namanya nasib. Lauhul Mahfuz secara keseluruhan itu takdir. Nah, sementara bagian-bagian dalam takdir itu namanya nasib. Takdir untuk Pak Purnama, untuk Ibu Nani, Ibu Mita, Elin, Bapak Iriandi, Ibu Milda, Pak Imdar dan yang lain-lain, itu namanya nasib bagian namanya. Dan itu telah Allah tetapkan untuk kita saat kita berada di rahim ibu kita. Tapi sebelum itu sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Kalau yang itu bahkan sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Jadi cerita hidup kita, di Elin ketemu Mas Bram, Bu Nani ketemu sama Pak Purnama, Bu Mita ketemu sama Mas Sigit, itu semua sudah ada skenario besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang di Lauhul Mahfuz itu bahkan sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Nanti dari Lauhul Mahfuz diambil oleh malaikat, diterapkan di nasib bagian kita. Nah, lajur-lajur dalam buku itu kadang saling bertemu. Kadang nasib kita saling bertemu. Ini kita ketemu ngaji begini ini karena ketetapan Allah ini. Nasib kita ketemu. Sebagian ada yang ketemu sampai berjodoh. Kayak Fatur sama Vinda misalnya. Gak cuman ketemu secara nasib, tapi bahkan berjodoh dengan izin Allah. Sehingga kemudian ya sampai menjadi suami istri atau besanan atau iparan macam-macam. Itu pertemuan nasib namanya. Nah, singkat kata singkat cerita, sebenarnya semuanya sudah Allah tetapkan. Namun saya sering sampaikan, kalau kita bicara takdir seperti ini, karena ini kalau kita bicara hadis ini kadang menurut saya ada beberapa orang yang tidak utuh dalam memahaminya ya. Sehingga kalau kita salah memahaminya, takutnya nanti jadi Jabariyah gitu loh. Jabariyah itu fatalism, menganggap semuanya sudah Allah takdirkan, tidak perlu berusaha. Padahal Nabi tidak begitu. Nabi kita Muhammad SAW sangat yakin dengan takdir beliau. Tapi beliau bukan pemalas. Beliau tetap berusaha, berstrategi, bermusyawarah beliau itu, dan macam-macam. Nah, jadi karenanya kemudian kita harus seperti Nabi kita Muhammad SAW, sehingga
Kata para ulama, dalam memandang takdir itu harus dari dua sisi. Yang pertama, sisi Allahnya kepada kita, di mana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan yang kedua, dari kitanya kepada Allah. Maksudnya tugas dari Allah untuk kita itu apa? Itu kita harus fokus juga di situ. Kita berkeyakinan bahwa rezeki semua sudah Allah jamin. Ajal kita telah Allah tetapkan. Bahagia dan sedihnya kita sudah Allah tetapkan. Tapi Allah maunya dari kita apa? Allah maunya kita berusaha, ya kita harus berusaha. Karena itu perintah. Allah suruh kita berdoa dan kita berdoa. Karena itu perintah gitu loh. Allah suruh kita bermusyawarah, kita bermusyawarah karena itu perintah gitu. Jadi karena itu perintah, maka kita taati perintah itu. Nah, dan pada sebagian perintah itu Allah janjikan adanya perubahan takdir. Jadi yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu kita makhluk ya. Kalau Allah nggak kena aturan Lauhul Mahfuz, Allah nggak kena aturan takdir. Yang buat takdir Allah kok. Jadi suka-suka Allah kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu untuk menetapkan atau menghapus. Makanya kalau kita merujuk pada penjelasan di firman Allah surah Al-Qadar tentang tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, itu jelas dalam ayat itu menunjukkan bahwa di setiap tahun Allah mengadakan perbaikan takdir manusia atau alam semesta itu di malam Qadar. Makanya kita tidak boleh meremehkan malam Qadar itu. Karena di malam itu Allah melakukan semacam perbaikan takdir atau penataan ulang takdir lebih tepatnya. Alam semesta ini terutama manusia. Maka bersyukurlah bagi siapapun yang Allah anugerahi keutamaan malam Qadar. Sehingga biasanya selepas Ramadan akan terjadi ledakan-ledakan perubahan takdir biasanya, insya Allah. Nah, malam Qadar itu dirahasiakan oleh Allah kapan terjadinya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan malam Qadar itu ada benang merahnya. Benang merahnya malam Qadar itu adalah nisfu Sya'ban. Jadi kalau kata Ibnu Abbas, pada malam nisfu Sya'ban itu takdir-takdir yang akan dieksekusi di malam Qadar itu ditetapkan. Makanya Ibnu Abbas dan para sahabat wanti-wanti jangan sampai kita ini meremehkan malam nisfu Sya'ban. Kalau malam Qadar kita tidak tahu kapan terjadi yang dirahasiakan oleh Allah, tapi malam nisfu Sya'ban kita tahu. Maka kita tidak boleh meremehkan malam nisfu Sya'ban itu. Sehingga kata para ulama, tidak sedikit orang yang, ini penjelasan para ulama yang saya baca ya, tidak sedikit orang yang tadinya tidak punya rumah, dengan izin Allah karena menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu Allah terus takdir rumah untuk dia, sehingga dia punya rumah tahun itu. Namun sebaliknya, ada orang yang justru dia jatuh bangkrut atau celaka atau binasa di tahun itu gara-gara dia meremehkan malam nisfu Sya'ban itu, sehingga catatan takdirnya itu ya gak bagus gitu maksudnya. Makanya kata para ulama wanti-wanti kalau malam nisfu Sya'ban itu adalah dihidupkan. Dengan apa? Bebas saja, terserah, mau dengan silaturahim, mau dengan kajian, mau dengan sedekah, mau dengan baca Al-Quran, mau berbuat baik pada keluarga, terserah, yang penting berbuat baik yang Allah ridhoi, yang mengundang pertolongan Allah. Mau perbanyak sholat sunnah silakan, tidak ada masalah, bebas saja. Yang penting malam itu jangan dilewatkan begitu saja tanpa kebaikan yang kita lebihkan. Maka saya secara pribadi termasuk yang tidak sepakat dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa nisfu Sya'ban itu malam biasa, nggak usah dikhususkan, nggak usah kita hidupkan dengan amalan yang lebih. Bagaimana mungkin dia bisa berkata begitu sementara salafus soleh menghidupkan malam itu?
Hanya cara beliau menghidupkan itu ada dua cara. Yang dekat dengan Mekah Madinah biasanya menghidupkannya di rumahnya masing-masing. Tapi kalau yang di dekat bumi Syam itu menghidupkannya di masjid atau di musola, sekaligus syiar dalam hal ini. Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Dalam hadis Sahih Muslim, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Aku pernah kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu biasanya kalau habis sholat Isya beliau kalau nggak ada kepentingan kaum muslimin tidur beliau biasanya. Malam itu beliau nggak ada di rumah. Kalau Siti Aisyah dicari kemana? Ternyata beliau sedang ziarah makam Baqi. Siti Aisyah lama nunggu di luar pagar. Sampai kemudian akhirnya Nabi pulang. Begitu Nabi pulang, itu kan amalan yang nggak biasa. Jadi Nabi itu malam itu ziarah kubur. Jadi Nabi itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ziarah kubur. Untungnya para ulama tidak memahami harus atau sunnah ziarah kubur secara khusus di malam nisfu Sya'ban itu, untungnya enggak. Karena ziarah kubur itu termasuk amalan yang kapan kita mau. Tapi itu dalil bahwa Nabi menghidupkan malam itu. Karena cukup lama juga kata Siti Aisyah Nabi ziarah kuburnya itu. Ditunggu lama juga oleh Siti Aisyah. Begitu pulang, Nabi bertanya, dari mana kamu tadi? Dari ngikuti panjenengan ya Rasulullah. Nah, jadi itulah diantara amalan-amalan yang patut kita hidupkan di malam nisfu Sya'ban ya. Terserah jangan mau hidupkan yang mana. Yang penting pada malam itu jangan, itu penting sekali, bukan apa-apa. Itu berkaitan dengan jalur langit nanti itu. Karena sebenarnya kalau urusan langit beres, urusan bumi itu beres sebenarnya. Karena di Al-Qur'an dinyatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan untuk kalian. Jadi di langitlah rizki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan untuk kalian. Nah, kalau kita baca ayat itu ya berarti kalau urusan langitnya beres, urusan bumi juga beres sebenarnya. Nah, urusan langit itu bisa kita kejar diantaranya pada malam Qadar nanti. Benang merahnya kata Ibnu Abbas di malam nisfu Sya'ban. Nah, itu seperti itu. Karena saya ulang tadi, sejatinya kita hanya menjalani takdir. Cuman tadi fokusnya kita pada dua. Antara satu, Allahnya kepada kita yang kita yakini maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, berkaitan dengan kitanya kepada Allah. Perintah Allah untuk kita apa gitu. Perintah Allah untuk kita itu apa itu. Ya kita, Allah suruh kita berusaha. Allah suruh kita berdoa, ya kita berdoa. Allah suruh kita bertawakal, kita bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Setelah waktu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari rahim seorang ibu dengan diberikan perbekalan kesempurnaan bentuknya seperti pendengaran, penglihatan dan hati sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78 itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kalian pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kalian bersyukur. Nah, ayat ini menegaskan tentang betapa sebenarnya kita ini sudah Allah bekali dengan sarana dan prasarana untuk mendapatkan ilmu sebenarnya ini, yaitu berupa pendengaran, berupa penglihatan, dan berupa hati. Ini jendela ilmu ini. Dari mana kita tahu ini jendela ilmu? Karena Allah mulai dengan pernyataan dari tidak tahu apa-apa, yang pada akhirnya menjadi tahu apa-apa. Jendelanya 3 tadi itu: pendengaran, penglihatan, dan hati.
Sering orang menggunakan yang dua ini, penglihatan dan pendengaran. Tapi yang melibatkan hati tidak semuanya. Maka saya pernah baca sebuah quote. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan itu. Pendidikan tanpa melibatkan hati bukan pendidikan sama sekali. Makanya kan ada istilah kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual itu. Nah, dalam Islam tiga-tiganya harus dipakai. Mata melihat, telinga mendengar, hati harus dilibatkan dalam hal ini. Nanti hubungannya dengan akidah, tauhid dan macam-macam. Allahu Akbar. Ini semua kalau kita syukuri dengan sungguh-sungguh, maka betul-betullah kita menjadi orang-orang yang betul-betul berilmu dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa manusia diciptakan di atas fitrah. Itu bertauhid, mengakui keesaan Allah. Fitrah tauhid ini kelak tidak dibenarkan terjadinya penyimpangan pada manusia dengan alasan apapun. Rasulullah Muhammad SAW juga menegaskan bahwa setiap bayi yang lahir ke dunia ini juga di atas fitrah. Beliau bersabda, hadis Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan atas fitrah, ala fitratil Islam ya. Maka fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani, au yumajisani atau menjadikannya sebagai Majusi. Di hadis ini sekaligus mengingatkan peran pentingnya orang tua mengawal fitrah anak, mendidik mereka dan mengajari tentang kewajiban-kewajiban kepada Sang Pencipta. Sebenarnya makna orang tua di sini bukan tidak harus orang tua kandung ya. Ini maknanya lingkungan sebenarnya. Lingkungan dan pergaulan itu. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa seringkali pendidikan itu kalah dengan pergaulan. Makanya Nabi juga wanti-wanti kalau ingin tahu seseorang itu berdasarkan agama teman dekatnya. Kalau kamu ingin tahu dia, lihatlah teman-teman dekatnya itu. Teman dekat ya, bukan sekedar teman biasa. Kalau pergaulan teman pada umumnya kita bisa dengan siapa saja. Tapi kalau teman dekat kan tidak mungkin kalau nggak sefrekuensi. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Karenanya kemudian Nabi dalam hadis ini mewanti-wanti agar kita ini menjaga fitrah kita. Aukamakal, fitrah kita sebagai seorang muslim yang berakidah, bertauhid, beriman. Jangan sampai terkotori dengan aneka bentuk kesyirikan, aneka bentuk kemaksiatan, kefasikan, kemunafikan dan macam yang bisa mengotori fitrah keislaman kita sebagai manusia. Itu seperti itu. Ini pada bab berkaitan dengan alam rahim. Saya kira itu hal-hal penting yang patut untuk kita renungkan dan kita hayati. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Ya silakan yang mau tanya dulu mungkin. Kalau nggak ada saya langsung masuk ke alam dunia itu. Monggo silakan. Kalau mau tanya, protes, marah boleh. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Ada yang nanya? Lanjut aja Ustaz. Lanjut ya, baik. Berikutnya alam dunia. Dunia ini sering saya sampaikan dari kata dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek, sebentar. Saya mau sampaikan gini. Tempat tinggal kita sekarang ini namanya ardun, bumi ya. Sifat kehidupan di bumi itu dunia. Jadi dunia itu sifat kehidupan di bumi, dunia. Dunia itu artinya apa tadi? Dari kata dana, pendek, sebentar. Artinya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, memang kita lanjut ke alam berikutnya. Karenanya
jangan pernah menjadikan dunia sebagai tujuan. Karena siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuan, dia akan tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Dan yang perlu kita cermati lagi adalah dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Karenanya nanti ketika panggung dunia sudah selesai, Allah akan hancurkan dengan kiamat itu. Nah, pernah ada orang nanya, bumi udah Allah ciptakan begitu bagusnya, kenapa pakai ada kiamat segala, katanya. Maka jawabannya sederhana, kalau kita punya pentas sebuah acara, ada pentas kita buat, kalau acara selesai ngapain? Ya udah kita bongkar walaupun bagus. Orang jadi raja sehari, dekorasinya begitu mewah dan mahal, kalau udah selesai bongkar, sama. Kenapa? Karena memang sementara sifatnya, tidak selamanya. Nah, makanya ketika udah selesai dibongkar. Bumi juga sama, dunia ini sama. Kalau udah selesai dibongkar, yang namanya dengan kiamat itu. Nah, namun demikian Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk anti dunia. Tuh. Karena apa? Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Saya ulang, tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Karenanya nggak ada pilihan. Sehingga kita tidak boleh, anti dunia itu tidak boleh, tidak bisa. Saya ulang, karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Namun ya tadi itu, tidak boleh dunia dijadikan sebagai tujuan, tapi kita jadikan sebagai kendaraan. Kendaraan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jadikan dunia sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim itu bukan tidak boleh kaya. Silahkan kaya, sebagaimana Nabi tidak melarang para sahabatnya untuk kaya. Tapi bukan kekayaan tujuannya, tapi bagaimana dengan kaya itu kita semakin dekat dengan Allah, semakin bermanfaat bagi sesama. Itu seperti itu. Karena pada banyak hal faktanya membutuhkan biaya banyak. Bahkan dalam syariat kita itu ada beberapa syariat yang menuntut kaya, seperti haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu, jihad fisabilillah itu juga membutuhkan biaya yang tidak kecil, butuh biaya yang sangat besar. Karenanya seorang muslim kalau merujuk pada ketentuan syariat itu berarti dia harus kaya sebenarnya, gitu kan? Karena ada hal-hal yang menuntut adanya kemampuan tadi itu. Tapi saya ulang, bukan kaya tujuannya. Tapi bagaimana dengan kaya itu dia semakin dekat dengan Allah, dengan kaya itu dia semakin baik pada sesama, bermanfaat bagi sesama. Seorang muslim bukan tidak boleh punya jabatan dan kekuasaan. Ya faktanya secara sunatullah ada banyak hal yang butuh ditopang dengan kekuasaan. Kalau bahasanya Imam Ghazali itu, kekuasaannya ditopang dengan agama akan langgeng, agama yang ditopang dengan kekuasaan dia akan kuat, gitu. Faktanya begitu kan? Ya tidak usah jauh-jauh di DKI kan, ketika dulu gubernurnya siapa, sekarang siapa, atau sebelumnya lagi siapa, kan rasa keberagamaan itu bisa kita lihat. Itu seperti itu. Nah, makanya saya ulang, kekuasaan itu bukan tidak penting. Karena itu bagian dari ajaran Islam. Siasah itu, politik itu bagian dari ajaran Islam. Hanya memang tujuan kita bukan kekuasaan itu, tapi bagaimana dengan jabatan dan kekuasaan itu kita semakin dekat dengan Allah dan semakin banyak membuat kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan bagi seluruh umat manusia, terutama kaum musliminnya. Itu seperti itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara ini, saya ulang, Islam tidak mengajarkan kita anti terhadap dunia, enggak. Tapi bagaimana kemudian kita itu
bisa mensikapi dunia ini dengan benar, yaitu dengan menjadikan sebagai alat, sebagai sarana untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya kemudian konsep zuhud dalam Islam itu adalah menggenggam dunia di tangan kita dan tidak memasukkannya dalam hati kita. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, genggamlah dunia di tanganmu, jangan biarkan masuk ke dalam hatimu. Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, untuk bisa diketahui apakah orang itu zuhud atau tidak zuhud, dia harus kaya. Kalau nggak kaya, kita nggak tahu dia zuhud atau tidak. Makanya kata Imam Ghazali, kalau ingin tahu apakah orang itu zuhud atau tidak, harus kaya dia. Ada orang multimiliarder, kaya raya, tapi dia bisa mengendalikan kekayaannya dengan tidak hanya untuk bersenang-senang untuk dirinya, tapi juga untuk banyak buat kegiatan kebaikan dakwah dan pada kebaikan pada sesama misalnya. Dia bisa makan apa saja, kapan saja, tapi dia malah sibuk berpuasa misalnya. Maka orang seperti ini bisa dibilang zuhud. Kenapa? Karena dia kaya tapi bisa mengendalikan dia bisa mengendalikan kekayaannya dalam ketaatan gitu. Tapi kalau ada orang yang gajinya 8 koma setiap bulannya, karena tiap tanggal 8 dia koma misalnya, untuk ngepaskan belanja sebulannya itu dia puasa Daud misalnya, itu kita susah bedakan apakah ini zuhud atau pengiritan, itu susah bedakan. Nah, kata Imam Ghazali, kalau ingin tahu apakah orang itu zuhud atau tidak zuhud, harus kaya kalau kata Imam Ghazali. Nah, makanya kalau kita bicara konsep ini, ya berarti orang Islam itu bukan tidak boleh kaya, bahkan bisa jadi harus kaya tadi itu. Karena ternyata pada banyak hal menuntut adanya biaya-biaya itu. Bahkan di dalam syariat kita yang pokok, yaitu haji dan zakat misalnya. Namun tadi saya ulang, bukan kekayaan tujuan kita, tapi bagaimana dengan kaya itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karenanya kemudian orang-orang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya itu diapresiasi oleh Nabi itu dengan pahala yang luar biasa. Sehingga ada seorang sahabat Nabi yang tangannya kasar itu gara-gara kerja zaman itu, mungkin kerja kasar. Itu dicium oleh Nabi tangannya, ini tangannya ahli surga ini. Bukan berarti itu kalau kerja harus kasar tangannya, enggak maksudnya. Tapi itu maksudnya saking giatnya orang itu kerja untuk mencari nafkah itu. Dan dalam Islam, seorang yang bekerja mencari nafkah itu diapresiasi dengan izzah, kemuliaan. Dan lelahnya seseorang mencari nafkah untuk keluarganya itu menjadikan dosanya dia itu rontok. Terutama dosa yang tidak bisa rontok dengan sholat dan sedekah. Dan Allah memuji orang-orang yang mau berusaha mencari nafkah untuk keluarganya selama hal itu tidak melalaikan dia dari Allah, tidak melalaikan dari berjihad, berjuang di jalan Allah. Kalau bahasa sederhananya, semangat cari duit, sholat nggak tinggal, ngaji nggak tinggal, baca Quran nggak tinggal gitu, berjuang di jalan Allah nggak tinggal. Nah, itu dipuji oleh Allah orang-orang yang seperti itu. Allahu Akbar. Dan ibarat skoci yang ada di tengah lautan, itu akan aman selagi air itu tidak masuk ke dalam skoci itu. Demikian juga dunia akan aman selama tidak masuk ke dalam dada kita. Kalau ditanya, ini ada yang di online, salam dari Budapest. Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa apa Ustaz yang tidak bisa rontok dengan sedekah dan sholat? Biasanya hakul adami biasanya. Hakul adami itu jenis dosa yang susah rontok dengan sholat dan sedekah. Atau jenis dosa yang menuntut taubat yang ekstra. Berarti ini jenis dosa yang ngetel, yang berat. Atau tidak rontok, maksudnya karena kadang kita sedekah nggak ikhlas, kadang kita sholat kurang khusyuk,
Tapi kalau perihal untuk keluarga, seringkali para pejuang nafkah itu begitu tulus dan ikhlasnya. Makanya terus diapresiasi oleh Allah dengan rontoknya dosa-dosa yang tidak bisa rontok dengan sholat yang kurang khusyuk tadi itu, atau sedekah yang kurang ikhlas tadi. Itu diantaranya. Nah, kalau kita udah paham bahwa dunia itu seperti itu, maka kita tidak akan pernah menjadikannya sebagai tujuan. Karenanya supaya kita ini bisa menilai dunia ini dengan baik dan benar, maka kita harus membuat jarak dengan dunia. Karenanya dalam Islam ada beberapa ketentuan syariat yang membuat kita ini membuat jarak dengan dunia. Seperti sholat. Sesibuk apapun kita dalam pekerjaan, waktunya sholat, berhenti dulu sholat. Itu namanya kita menjaga jarak dengan dunia, supaya kita tahu hakikat dunia itu. Ada puasa Ramadan, itu juga kita diajari untuk menjaga jarak dengan dunia. Ada zakat, itu juga kita diajari menjaga jarak dengan dunia. Jadi kalau kita diajari menjaga jarak dengan dunia, itu saya ulang sekali lagi, itu lebih kepada supaya kita itu paham tentang hakikat dunia. Karena kalau kita tidak menjaga jarak dengan dunia, kita tidak akan pernah paham tentang hakikat dunia. Nanti di bulan Ramadan ada iktikaf. Itu juga kita diajar lagi untuk menjaga jarak dengan dunia itu. Nah, jadi semua itu, apalagi nanti ada syariat haji, umroh, itu kita juga diajari menjaga jarak dengan dunia. Itu bukan apa-apa, saya ulang ya, supaya kita ini ngerti hakikat dunia itu. Saya sering buat analogi sederhana ya. Kan Nabi itu mengumpamakan dunia ini dengan sampah ya. Nabi itu mengumpamakan dunia ini dengan sampah. Tanpa merendahkan orang-orang yang tinggal di daerah Bantar Gebang ya. Anak-anak yang lahir di Bantar Gebang dari kecil hingga tumbuh dewasa, pertanyaannya, apakah mereka merasakan busuknya sampah sehingga perlu menggunakan masker untuk hidup di sana? Jawabannya tidak perlu. Mereka tanpa masker bisa hidup dengan tenang di sekitaran sampah yang menumpuk dengan bau yang menyengat itu. Kenapa? Dari kecil dia di sana. Sehingga karena mereka tidak pernah membuat jarak dengan sampah itu, mereka tidak mengerti hakikat sampah itu. Maka mereka taunya baik-baik saja. Tapi kita yang tidak pernah di situ, tiba-tiba ke situ pasti pegang hidung. Pakai masker double-double itu, dengan aneka minyak angin atau minyak wangi itu. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dekat dengan sampah itu. Nah, orang yang terlampau dekat dengan dunia, nggak ngerti hakikat dunia yang busuk itu. Kalau kita membuat jarak dengan dunia, kita akan bisa mengerti hakikat dunia yang busuk itu. Anak-anak yang di Bantar Gebang itu yang kecil sejak lahir di situ, coba mereka yang usia SMP misalnya ya, ambil 10 orang, bawa ke hotel bintang 5. Suruh tinggal di situ dengan aneka wewangian selama habit itu 6 minggu, 6 pekan. 40 hari lah misalnya. Setelah 40 hari bawa kembali ke Bantar Gebang. Setelah tinggal di hotel bintang 5 selama 40 hari bawa ke Bantar Gebang. Saya yakin dia langsung akan pegang hidung. Insya Allah. Kenapa? Karena sudah dibuat jarak antara dia dengan sampah itu, sehingga begitu pulang mereka mulai mengerti hakikat sampah itu. Oh, ternyata sampah itu buadek ya ternyata. Nah, maka saya ulang, perlulah kita ini menjaga jarak dengan dunia, dan di beberapa syariat kita dibuat jarak itu sehingga kita akan tahu hakikat dunia, dan kita tidak akan pernah menjadikannya sebagai tujuan, tapi sebagai kendaraan untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan dunia secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu kalau ada. Tanya, protes, marah boleh, silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada saya lanjutkan lagi berarti ini. Monggo silakan. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua ya? Izin minum dulu deh.
Alhamdulillah. Baik, kalau memang tidak ada, saya akan teruskan membaca beberapa poin ayat yang berkaitan dengan dunia ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi ayat 7 itu. Allah berfirman, "Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Jadi sungguh kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Jadi kalau bahasa sederhananya, dunia ini darul fitan, tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karenanya kemudian sedihnya dunia ini ya ujian. Bahagianya itu juga ujian. Dicintai itu diuji, dibenci juga diuji. Disanjung itu diuji, dihina juga diuji. Semuanya mengandung nilai ujian. Mau kaya, mau miskin, itu semuanya juga ujian. Mau jadi pejabat, mau jadi rakyat, semuanya adalah ujian. Kata kuncinya satu sebenarnya. Di pada semua keadaan itu yang terpenting kita dekat dengan pertolongan Allah. Maka segala kehidupan itu gak akan jadi masalah bagi kita, asalkan kita ini dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita paham bahwa semua adalah ujian, maka segala bentuk kemewahan dunia itu tidak akan melalaikan kita. Maka yang ada di At-Takasur gak akan terjadi. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian banyaknya harta. Itu tidak akan terjadi kalau kita memahami bahwa dunia ini adalah ujian. Nah, ujian itu maksudnya apa? Artinya dengan apa yang ada di dunia ini kita bisa semakin dekat dengan Allah, tapi kita juga bisa semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan dalam ayat tadi, siapa yang paling baik amal perbuatannya. Karenanya Nabi mengajarkan kepada kita tentang menakjubkan seorang mukmin dalam segala urusannya. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, kalau diuji dengan musibah dia bersabar. Dan semuanya itu baik untuk dia. Kenapa? Karena daripada syukur ada janji pahala dan penambahan nikmat, serta dihapusnya dosa, dan dibalik sabar juga sama, ada dipenuhinya pahala dan janji kemuliaan dan pertolongan Allah dibalik kesabaran itu. Dan lagi pula mau apa lagi kita? Mau nggak bersyukur ya rugi. Karena kalau nggak syukur berarti kufur. Kalau kufur ancamannya adab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mau nggak sabar, percuma juga. Apa kalau kita nggak sabar terus kalau punya utang tuh utangnya lunas? Nggak juga kan? Apa kalau kemudian nggak sabar terus kemudian kalau sakit jadi sembuh? Nggak juga kan? Apa kemudian kalau nggak sabar terus miskin jadi kaya gitu? Enggak. Mending sabar. Kalau sabar kita dekat dengan pertolongan Allah. Nah, itulah diantara makna ayat ini yang bisa kita tadabburi ya, berkaitan dengan ahsanu amal. Makanya nggak ada pilihan selain dari kita berusaha memperbanyak kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi, agar di semua keadaan kita itu dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah sunnatullah, naik turunnya kehidupan itu sudah sunnatullah itu. Jadi kadang di atas, kadang di bawah, itu sudah sunnatullah itu. Itulah orang bilang itu roda kehidupan. Nah, kalau ada orang yang nggak pernah berubah hidupnya, mungkin dia bukan roda kehidupan tapi as roda kehidupan ya. Tetap aja situ, nggak berubah-berubah dia. Allahu Akbar. Ya, ini sudah jam 9:06. Mungkin silakan kalau ada yang mau tanya sebelum saya tutup, monggo. Ini ada co-hostnya ini Bu Nani.
moderator utamanya sedang istirahat kayaknya itu. Lagi meeting, Ustaz. Oh, meeting. Kami meeting ya. Oh, gabung itu. Oh iya. Assalamualaikum, ada yang mau nanya? Udah, ngomong aja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Mau nanya Pak Ustaz. Ya Bu. Pak Ustaz tadi mengatakan bahwa belajar ilmu agama adalah kendaraan ya Pak Ustaz ya? Terus Bu, terus. Maksudnya kendaraan untuk kita menuju kemana itu Pak Ustaz? Baik. Sebenarnya saya tidak berkata begitu tadi. Yang saya katakan tadi dunia itu adalah kendaraan untuk kita menuju kepada Allah, gitu ya. Tapi ilmu agama juga kendaraan. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan dia untuk menuju ke surga, gitu. Makanya seperti ibu mau belajar ilmu agama dan berusaha memahami agama ini, itu tanda baik. Dalam hadis Bukhari Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah akan dipahamkan agama. Orang nggak akan paham agama kalau nggak belajar ilmu agama kan. Nah, jadi kita mau belajar ilmu agama ini, insya Allah ini pertanda baik. Pertanda baik kalau kita dikehendaki baik oleh Allah. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk kita, insya Allah surga lah dapatnya itu. Nah, saya kira itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kendaraannya itu Pak Ustaz ya? Salah satunya. Ya, betul. Terus satu lagi Pak Ustaz. Silakan Bu. Dunia ujian kata Pak Ustaz ya. Ujian di dunia kan seperti anak, istri, suami itu adalah ujian ya Pak Ustaz. Betul, ya? tidak salah. Jadi gini Bu, dunia ini darul fitan, tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah. Nah, kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Nah, jadi saya ulang, kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Itu kesalahan kita hari ini. Makanya dalam Islam itu, kalaupun kita ada istirahat, itu bukan sepuasnya, tapi secukupnya. Jadi beristirahat di dunia itu bukan sepuasnya, tapi secukupnya. Karena setelah itu kita harus berjuang lagi. Nah, sehingga kita kalau merasa lelah dalam kehidupan dunia ini karena berjuang di jalan Allah, tidak apa-apa. Memang tempatnya lelah dunia ini. Kalau mau istirahat nanti setelah mati istirahatnya. Al-mautu rohah. Kata Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau mau istirahat nanti pas mati. Kalau sekarang belum waktunya istirahat. Makanya kalaupun kita beristirahat di dunia ini secukupnya, bukan sepuasnya. Saya ulang Bu ya, kesalahan kita adalah ketika kita ingin beristirahat di medan juang. Padahal tidak ada kata istirahat. Saya sering bilang di beberapa tempat itu Bu, ada banyak orang tua itu, ada beberapa orang tua itu kalau diajak aktif di masjid, di musola, di majelis taklim itu tidak mau. Di lingkungan tidak mau, diajak aktif di lingkungan tidak mau. Alasannya apa? Saya sudah tua, saya mau istirahat. Itu saya sering bilang di mana-mana itu. Mau mati kok malah istirahat. Mau mati kok malah istirahat. Harusnya tahu mau mati itu harus bermanfaat. Kok hilang suaranya Ustaz? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Ya tolong ya nih. Suara saya hilang, suara saya. Halo? Yang suaranya nggak jelas Pak Ustaz. Suaranya nggak jelas? Mama di mute, sayang di mute biar jelas. Oh ya, dimatikan dulu Bu, dimatikan dulu. Ya. Suaranya nggak jelas. Ya, Ibu dimatikan dulu, Pak. Di mute dulu. Dimatikan dulu. Nah. Sudah jelas saya. Halo? Halo, tes, jelas? Ustaz, kalau yang lain di mute jelas. Oh, jelas ya, ya wis. Jadi saya ulang, kesalahan kita adalah tadi ingin beristirahat di medan juang ini. Makanya semakin tua kalau bisa semakin bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya gitu. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab.
Monggo yang lain silakan kalau ada.